Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Nah teman-teman, di pagi hari ini saya sekarang berada di kios pertanian saya. Sebelum saya berangkat ke sawah, saya di sini ingin mereview atau menjelaskan tentang herbisida Council dari perusahaan Bayer, kawan-kawan. Nah, ini adalah herbisida unggul, herbisida selektif, herbisida purna dan pratumbuh dari perusahaan Bayer dengan merek dagang Council, kawan-kawan. Nah, kemarin saya habis ketemu dengan formulator dari Bayer dan alhamdulillah saya mau dapat demplotan dari awal tanam sampai panen, kawan-kawan, yaitu dari perusahaan Bayer, baik itu herbisida, insek, fungi dan yang lainnya. Nah teman-teman, karena Council ini baru datang kemarin, maka di sini saya ingin menjelaskan atau ingin membuat video sederhana mengenai herbisida Council untuk membasmi gulma atau mengatasi gulma pada tanaman padi kita. Jadi cuman satu kali aplikasi dalam satu musim. Nah teman-teman, Council ini kalau harga jual di daerah tempat saya ini harganya 200.000 kawan-kawan per botol, dan satu botol kecil ini digunakan untuk lahan setengah hektar, kawan-kawan. Nah ini kalau kita lihat ya, ini ada perusahaan dengan logo Bayer dengan merek dagang Council 300 SC dan istilah komplit. Jadi ini herbisida komplit atau disebut juga dengan herbisida pintar, kawan-kawan. Nah ini untuk isi bersih dalam satu botol ini adalah 100 ml. Nah 100 ml. Nah ini herbisida ya, herbisida selektif berbentuk pekatan, suspensi berwarna putih kekuningan, bekerja secara sistemik dan digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi, tanaman pindah atau taipin, dan tanaman benih langsung atau tabela. Nah ini kawan-kawan untuk herbisida Council ya, ini dengan dua bahan aktif, yaitu bahan aktif yang pertama ini kalau kita lihat di sini. Ini maaf ya agak ngeblur kan. Nah ini bahan aktifnya yang pertama yaitu Triavamon 100 gram per liter, dan yang kedua yaitu Tefuritrion yaitu 200 gram per liter. Nah seperti ini, dan ini kemasannya seperti ini, kemasan kecil seperti ini, dan ini adalah 100 mili kan kawan dalam satu botol ini. Nah ini kalau kita lihat di sini tidak tertera tentang cara pakainya ya, kayaknya ya, apa mungkin di dalam ini, tapi kita nggak tahu. Coba. Oh iya kan kawan, jadi untuk cara pakainya ada di dalam sini. Nah ini ada tulisan nih, robek di sini. Nah robek di sini. Nah coba kita robek aja, karena memang satu ini udah buat saya buat demplot ya. Coba kita robek ya, katanya sih suruh robek di sini seperti itu. Nah ini kalau dirobek ternyata keluar lagi kawan dalamnya ya. Ini ada penjelasan lagi di dalamnya, petunjuk penggunaan, dan yang ini gejala keracunan dan pertolongan ya kawan-kawan. Nah seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat aja langsung di sini untuk petunjuk penggunaan dan waktu aplikasi dan petunjuk khusus. Nah coba kita lihat yang pertama kawan-kawan, ini adalah petunjuk penggunaan. Ini tanaman, ada gulma, ada dosis atau konsentrasi. Nah padi sawah, tanaman pindah atau tanam pindah atau taipin, jadi kan kita pindah tanam gitu ya maksudnya kawan-kawan.
Nah, ini untuk gulma, ini gulma daun lebar, ini penyemprotan volume tinggi 150 sampai 200 ml per hektar. Artinya kita harus pakai 2 botol ini kan kawan, kalau misalnya kita pakai 200 ml per hektarnya. Nah ya, kalau untuk gulma daun sempit, ini penyemprotan volume tinggi 175 sampai 250 ml per hektar, atau bisa juga 150 sampai 200 ml per hektar. Nah kawan-kawan, nah untuk teki yaitu kita menggunakan dosis penyemprotan volume tinggi yaitu 150 sampai 200 ml per hektar. Nah jadi seperti itu ya kawan-kawan. Selanjutnya kalau untuk padi tanam benih langsung atau tabela pratumbuh, maka gulma berdaun lebar ya, kita menggunakan dosis penyemprotan volume tinggi 150 sampai 200 ml per hektar. Untuk gulma berdaun sempit yaitu 150 sampai 200 ml per hektar. Untuk teki yaitu 150 sampai 200 ml per hektar. Ya, ini lagi, ini untuk padi sawah tanam benih langsung atau tabela purna tumbuh. Kalau ini tadi kan pratumbuh kan kawan. Kalau ini purna tumbuh. Pratumbuh itu adalah masih dalam bentuk benih kan kawan, biji-bijian. Jadi bijinya itu baru mau keluar tunas. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya pratumbuh berarti rumput itu sudah berdaun 1, 2 sampai 5-an kan kawan. Nah ini untuk gulma daun lebar kita harus menggunakan dosis 150 sampai 200 ml per hektar. Untuk gulma berdaun sempit 150 sampai 200 ml per hektar. Untuk teki yaitu 150 sampai 200 ml per hektar. Nah kawan-kawan, kalau misalnya kita mau cari amannya aja berarti kita menggunakan 2 botol dalam 1 hektar. Ini sudah umum kan kawan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 2 botol 1 hektar, artinya kita bisa lihat nih, ini rata-rata 200, tapi ini ada yang 250 ya, 200, 200. Nah jadi kalau kita lihat itu dosis maksimal ada di 200, cuman ada yang menggunakan dosis yaitu 250 kawan-kawan. Nah ini kalau kita lihat, ini ada waktu aplikasi dan petunjuk khusus yang dilampirkan oleh perusahaan Bayer. Nah coba kita lihat, kita bacakan poin-poinnya apa aja itu waktu aplikasi dan petunjuk khusus yang dilampirkan oleh perusahaan Bayer. Yang pertama, aplikasi dapat dilakukan sebagai pratumbuh sebelum tanam dengan dosis 150 ml per hektar dan purna tumbuh 0 sampai dengan 6 hari setelah sebar atau pindah tanam dengan dosis 200 ml per hektar. Oh maksudnya begini kan kawan. Jadi pratumbuh itu adalah sebelum tanam, purna tumbuh berarti setelah tanam kan kawan. Nih ya kalau kita lihat di sini, aplikasi dapat dilakukan sebagai pratumbuh sebelum tanam dengan dosis 150 ml per hektar dan purna tumbuh 0 sampai 6 hari setelah sebar atau pindah tanam dengan dosis 200 ml per hektar. Nah ini untuk mengenai pratumbuh dan purna tumbuh ini memang sedikit ada perbedaan di antara formulator ya, yang terjun di lapangan. Karena kalau sebagian formulator itu menjelaskan pratumbuh itu adalah enggak apa-apa, padi sudah ditanam enggak apa-apa, cuman rumputnya itu belum tumbuh. Nah seperti itu. Kalau purna tumbuh berarti rumput itu sudah berdaun 2 sampai berdaun 3 bahkan sampai 5. Nah seperti itu ya kan kawan. Nah cuman kalau dilampirkan yang ada di perusahaan Bayer ini seperti ini. Jadi pratumbuh itu adalah sebelum tanam. Kalau purna tumbuh berarti sudah tanam padinya ya kawan-kawan. Selanjutnya ini ada lagi, gunakan sesuai dosis yang telah ditetapkan dan volume semprot yang sesuai. Hindarkan terjadinya percikan pada area yang tidak dikendalikan. Setelah diaplikasikan ke dalam air pada area tersebut, tetap dipertahankan selama 3 hari sampai 4 hari berikutnya. Air sawah yang diaplikasikan tidak boleh dikeluarkan selama seminggu.
Jangan gunakan pengairan dari sawah yang diaplikasikan untuk mengairi tanaman lainnya. Jangan menanam bawang, kacang-kacangan, atau terong ungu pada tanaman. Berikutnya, karena dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman tersebut. Jangan menanam bawang, kacang-kacangan, dan terong ungu pada tanaman. Berikutnya, karena dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman tersebut. Nah, oke ya kawan-kawan, seperti itu jadi penjelasan dari perusahaan Bayer mengenai Council herbisida Council 300 SC komplit. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya ingin coba mengingatkan sekali lagi bahwasanya mengenai pratumbuh dan purna tumbuh kawan-kawan. Karena sebagian formulator itu ada yang menjelaskan pratumbuh itu adalah rumput yang belum tumbuh. Kalau purna tumbuh berarti rumput yang sudah tumbuh. Nah, kalau misalnya di perusahaan Bayer menjelaskan pratumbuh itu adalah artinya lahan yang belum ditanami, dan purna tumbuh adalah lahan yang sudah ditanami padi. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Yang jelas intinya bahwasanya ya untuk herbisida Council ini bisa diaplikasikan pratumbuh maupun purna tumbuh. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai herbisida Council. Nah, ini ada lembarannya yang dikasih dari perusahaan Bayer. Nah, ini herbisida pintar namanya Council. Nah, ini ada jenis-jenis rumput yang terlampir ya. Target gulma, tanaman pindah, taipin, dan tanaman benih langsung tabela. Gulma daun sempit, nah seperti ini gambar-gambarnya. Daun lebar, nah ini. Dan teki ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan saya mengenai herbisida Council dari perusahaan Bayer. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.